Oke, baik. Untuk yang lainnya sambil menunggu menyalakan kamera, kita mulai saja, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bu. Selamat sore. Ya, terima kasih Bu Ani atas kesediaannya menjadi narasumber di kuliah tamu pada sore hari ini. Kemudian terima kasih juga rekan-rekan mahasiswa bisa hadir juga secara online untuk menyaksikan kuliah tamu pada hari ini dan berdiskusi bersama terkait dengan sistem pengendalian manajemen. Baik, tak perlu berlama-lama lagi. Sebelum dimulai, saya akan perkenalkan sedikit tentang ibu narasumber kita, yaitu Ibu Ani Wijaya, SEMM. Beliau adalah pejabat di Kota Mojokerto, begitu nggih. Jadi Bu Ani ini adalah Kepala Dinas untuk Koperasi UMKM, Perdagangan dan Perindustrian di Kota Mojokerto. Beliau juga punya beberapa pengalaman dari menjadi dosen juga pernah, kemudian ada menjadi beberapa menjabat sebagai Kasubag dan Biro Keuangan, kemudian pengelola aset, kabit akuntansi, gitu nggih, di daerah di Kota Mojokerto. Beliau juga adalah alumni di STIE Perbana Surabaya. Oke, mungkin kita langsung saja nggih. Mungkin itu saja perkenalannya karena kalau dari pengalaman kerjanya ini banyak sekali. Bu Ani sudah berkecimpung di dunia dunia bekerja dimulai dari menjadi dosen, kemudian menjadi pejabat di Kota Mojokerto gitu ya. Sekarang kita langsung mulai saja terkait dengan kuliah tamu hari ini tentang peran sistem pengendalian manajemen dalam peningkatan kinerja organisasi. Baik, Bu Ani, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Bu Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera. Adik-adik, ini saya manggilnya apa ya, adik-adik ya? Baik, karena saya alumnus kan begitu ya. Jadi kalau boleh sore hari ini mungkin kita boleh bilang ini bukan kuliah tapi lebih pada sharing aja nggih, sharing pengalaman saya bagaimana melakukan sistem pengendalian manajemen di dalam peningkatan kinerja organisasi. Sebagai informasi juga, kebetulan dulu saya pernah bekerja menjadi internal controller di salah satu perusahaan ban di sepanjang begitu. Jadi alhamdulillah masih sempat mengincipi bagaimana sih sebenarnya bekerja di dunia akunting yang sebetulnya di perusahaan begitu ya, di perusahaan manufaktur. Adik-adik dan juga selamat sore Bu Lucy, apa kabar? Pada sore hari ini intinya mungkin adik-adik sudah belajar semua ya bagaimana sistem pengendalian manajemen. Kita sharing saja. Kalau kita melihat dari, saya menyuplik dua pendapat ahli dari Hongren begitu ya, management control system means of gathering data to aid and coordinate the process of making decision throughout the organization. Ya, jadi manajemen kontrol sistem atau sistem pengendalian manajemen sebetulnya adalah bagaimana kita mengumpulkan data untuk membantu dan mengkoordinasikan supaya leader atau pimpinan kita bisa mengambil keputusan ya yang terkait dengan masa depan dari suatu organisasi. Sedangkan kalau menurut Anthony dan Govinda Rajan, ini sistem pengendalian manajemen adalah sistem yang digunakan oleh manajemen untuk mengendalikan aktivitas organisasi. Sehingga kalau boleh saya simpulkan dengan bahasa yang lebih
enak begitu ya. Jadi sebetulnya kalau menurut saya sistem pengendalian manajemen itu adalah bagaimana kita merangkai aktivitas atau bagaimana kita menyusun upaya-upaya, menyusun sebuah sistem untuk mengendalikan pengelolaan organisasi ya. Pengelolaan ini apa? Tujuannya adalah untuk supaya kita bisa mencapai tujuan yang sudah ditetapkan dengan cara yang baik dan benar begitu. Nah, mungkin kesimpulannya adalah bahwa sistem pengendalian manajemen itu adalah sebetulnya suatu proses untuk menjamin bahwa sumber-sumber atau pengorbanan yang sudah diperoleh atau dikeluarkan oleh perusahaan atau organisasi ini bisa berguna secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan perusahaan begitu. Nah, tentu kita sudah tahu bersama bahwa organisasi ini ada organisasi laba, organisasi nirlaba begitu ya. Sehingga bagaimana sistem pengendalian manajemen itu diimplementasikan sangat tergantung dari bentuk organisasi itu masing-masing begitu. Tetapi secara inti untuk bisa mengimplementasikan sistem pengendalian manajemen, kita harus pahami bersama untuk organisasi yang sebentar. Nah ini. Ya, hari ini kebetulan tanggal 29 Desember ini hari terakhir pembayaran, begitu memang kami ada beberapa pembangunan pasar ini, enggak apa-apa. Kita lanjut. Jadi untuk mencapai tujuan organisasi ini tentu ada beberapa proses yang harus dilalui, gitu ya. Kita harus pahami betul apa sih sebuah organisasi begitu. Kemudian dari visi itu akan di-down menjadi misi. Dari itu tentu masih susah ya dilakukan atau bahkan sampai 30 tahun mau organisasi ini dibawa kemana? 30 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Baru kemudian kita breakdown bagaimana kita bisa mencapai tujuan jangka panjang itu dengan tujuan jangka pendek per tahun. Tahun pertama apa yang harus dicapai, tahun kedua apa, tahun ketiga apa, ya roadmap ya. Jadi semacam guidance atau peta begitu ya. Jelek-jelek yang kita ngomong peta. Kemudian gitu ya. Dari sini kita akan menentukan kira-kira strategi yang harus disusun seperti apa. Tahun pertama temanya apa ya tadi? Yang ingin dicapai apa? Mimpi besarnya dalam 1 tahun yang akan dicapai ini apa? Nah, dari strategi itu maka kemudian keluarlah kebijakan. Kalau kita ngomong kebijakan ini intinya adalah di situ ada peraturan, ya, ada kesepakatan, ada garis-garis besar yang harus diketahui oleh semua pihak, begitu ya. Jadi koridor-koridornya seperti apa, gitu. Jadi sampai di situ dulu. Nah, setelah rangkaian besar ini kita pahami, barulah kemudian kita berjalan. Bagaimana untuk mencapai tujuan tadi, apa saja yang harus dilakukan. Nah, dari strategi yang ingin dicapai, kita harus breakdown lagi, upaya-upaya yang harus dilakukan apa. Itu tersusun di dalam program dan kegiatan. Dari program dan kegiatan itu barulah kemudian keluar berapa sih biaya yang dibutuhkan, begitu ya. Karena setiap, memang tidak semua tindakan membutuhkan biaya begitu ya, tetapi sebagian besar tindakan yang kita lakukan dalam suatu organisasi tentu berimplikasi pada biaya, sehingga perlu disusun anggarannya. Kita punya duit berapa begitu ya, kemudian apa saja yang harus kita siapkan untuk menjalankan program dan kegiatan tersebut. Nah, tadi saya bilang bahwa untuk menjalankan strategi itu butuh kebijakan. Nah, kebijakan ini juga diimplementasikan, diwujudkan dalam bentuk
sistem operasional prosedur atau kita sering sebut dengan SOP begitu. Tergantung saya pernah di bagian perekonomian, menjadi Kabak Perekonomian itu di situ kita membina BPR ya, Bank Perkreditan Rakyat begitu ya, syariah kebetulan yang di Kota Mojokerto. Nah, tentu dari setiap step by step transaksi yang ada di situ harus ada SOP-nya. Siapa berbuat apa? Masing-masing struktur yang ada di dalam BPR ini punya tanggung jawab sejauh mana? Kewenangannya apa? Itu semua tertuang di dalam SOP. Sehingga di dalam organisasi yang baik, kita akan menemui begitu banyak SOP, bahkan ratusan. Jadi di setiap divisi, semua yang akan dikerjakan, tugas-tugasnya itu semua ada SOP-nya. Tadi siapa berbuat apa, siapa bertanggung jawab sampai mana, dokumen-dokumen yang dibutuhkan apa saja, persyaratan yang dibutuhkan apa, dan seterusnya. Jadi anggaran sudah ada, program kegiatannya sudah jelas, kita berjalan, kita laksanakan tugas sesuai dengan SOP. Nah tentu karena kita berbicara tentang pencapaian tujuan, maka harus jelas targetnya, karena 1 tahun ini tentu waktu yang sangat singkat, begitu ya. Maka kita harus tetapkan target atau indikator kinerja bisa 3 bulanan, bisa 4 bulanan, bisa 6 bulanan, gitu ya, atau 1 tahun. Secara keseluruhan ini apa target yang harus dicapai untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Nah, di tengah-tengah masing-masing target ini, kita harus lakukan rutin monitoring, evaluasi, begitu ya. Nah, ini adalah secara umum hal-hal yang perlu kita laksanakan dalam rangka mengimplementasikan sistem pengendalian manajemen. Jadi monitoring dan evaluasi itu mutlak, tidak boleh malas, tidak boleh ewo pekewo. Makanya kita harus pahami betul permasalahannya apa sehingga kita bisa lakukan monitoring dan evaluasi. Nah, kembali lagi, tadi kita sampaikan, inti dari SPM ini adalah bagaimana kita menjamin semua tindakan ini sesuai dengan atau bisa sesuai dengan SOP-nya untuk mencapai tujuan, gitu ya. Terus kemudian siapa sih sebetulnya sumber daya begitu ya, atau drivernya, atau pemicunya? Nah, ada manusia, ada 5M gitu ya, man, money, mesin gitu ya, mekanismenya, kemudian atau metodenya begitu ya. Nah, yang terakhir ada pasarnya. Nah, di sini ada hal-hal lain yang mempengaruhi sistem pengendalian manajemen. Karena ada lingkungan ini kita bisa lihat ada lingkungan eksternal atau internal begitu ya. Kemudian bahkan ada lingkungan mikro dan lingkungan makro gitu. Siapa saja mereka? Nanti kita lanjut dulu ke berikutnya. Adik-adik dan ibu-ibu, tadi kita sudah sampaikan bahwa ada serangkaian kegiatan begitu ya yang harus dilaksanakan. Nah, pertanyaannya siapa berbuat apa tadi? Nah, di sini kita juga merefresh lagi kembali bahwa di dalam manajerial itu ada hierarkinya, ada top leader begitu ya, atau CEO, kemudian ada middle management, ada manajemen teknik atau supervisor atau manajemen yang ada di paling bawah dan di bawahnya lagi ada karyawan. Nah, kalau kita berbicara tadi ada visi misi ya, visi misi itu tempatnya di mana? Siapa yang bertanggung jawab ya? Ada visi misi, tujuan jangka panjang, tujuan jangka pendek. Nah, tentu itu ada pada top manajemen begitu ya. Tapi begitu sudah sampai pada tetapi manajemen middle management ini masing-masing kepala divisi ini juga harus punya sendiri-sendiri jangka panjang yang harus dicapai masing-masing divisi apa. Dan nanti jangka pendek setiap 1 tahun yang harus dicapai oleh masing-masing divisi apa. Ini juga sampai di sana termasuk sasaran, strategi, dan kebijakan. Itu sampai pada middle management. Nah, kemudian pada manajer yang paling bawah atau supervisor, ini lebih pada bagaimana melaksanakan SOP tadi dengan baik.
Anggaran bagaimana Bu? Anggaran ada di manajemen puncak, tapi biasanya kalau manajemen puncak itu tidak detail gitu ya, tidak sedetail di middle management. Jadi kalau di puncak ini lebih pada plafon anggaran. Plafon anggaran ini kue secara umum dibagi, punya kue satu, ini dibagi untuk divisi A berapa, divisi B berapa, divisi C berapa, dan nanti ingin mendapatkan output berapa. Itu ada di manajemen puncak. Jadi tugas yang paling berat itu sebetulnya ada di middle management. Ada di middle management. Hierarki manajerial ini perlu kita pahami bersama karena di dalam sistem pengendalian manajemen ini sangat tergantung, kita mau mengimplementasikan SPM ini adalah tergantung dari bentuk atau tergantung dari pusat pertanggungjawabannya apa, gitu ya. Kalau dia pusat pertanggungjawabannya adalah pusat pendapatan atau revenue center, tentu akan berbeda dengan bagaimana mengatur SPM untuk pusat biaya, pusat investasi, dan pusat laba, gitu. Nah, di pusat middle management, di dalam middle management ini adalah biasanya kepala divisi-divisi ini bertanggung jawab sebagai pusat-pusat laba, tergantung jenis usaha begitu ya, tergantung organisasinya seperti apa. Dan bagaimana dengan manajemen puncak? Ya, manajemen puncak ini biasanya bisa bertanggung jawab untuk pusat investasi atau ya lebih pada pusat investasi begitu ya. Jadi kalau manajemen lini tadi pusat laba, ada juga di manajemen manajemen middle management ya yang pusat laba tadi. Bagaimana dengan manajemen lini? Nah, ini tergantung bentuk-bentuknya. Mungkin slide-nya bisa di scroll ke bawah begitu. Nah, adik-adik, sebetulnya aktivitas pengendalian manajemen ini apa saja sih begitu ya? Jadi pengendalian manajemen ini karena kita ngomong manajemen tentu tidak bisa lepas dari planning, organizing, actuating, controlling, dan seterusnya, begitu ya. Jadi perencanaannya jelas. Tadi kita dari program, kegiatan, anggaran, SOP, kemudian ada indikator kinerja, kita rencanakan semuanya. Semuanya kita rencanakan, termasuk indikator kinerja atau target yang harus diperoleh mulai dari manajemen puncak, kemudian middle management, manajemen lini, bahkan sampai ke karyawan. Jadi kalau saya menerapkan kepada seluruh staf saya, masing-masing staf itu harus diberi target tugas harian. Hari ini apa yang mereka harus selesaikan? Ya, apa yang harus mereka selesaikan dalam waktu 1 minggu, 1 bulan, dan seterusnya, sehingga semuanya terukur. Nah, kemudian dari perencanaan itu kita koordinasikan. Kita koordinasikan. Nanti pelaksanaannya seperti apa? Kendalanya di mana? Koordinasi ini tidak bisa lepas dari komunikasi. Kalau kita ngomong komunikasi, saya 1 hari itu bisa manggil kepala bidang, itu bisa sampai 5 kali, 7 kali. Tergantung urgensi tugas, begitu ya. Sehingga kadang-kadang memang kita kelihatannya duduk di depan meja, tapi HP ini mungkin nggak bisa lepas, begitu ya, untuk melakukan koordinasi dan komunikasi. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mendapatkan data yang benar supaya kita tidak sampai mengambil keputusan yang salah. Nah, di situ ada unsur pengambilan keputusan. Jadi koordinasi, komunikasi yang baik akan memberikan feedback kepada pimpinan untuk memberikan pengambilan keputusan yang benar. Dari pengambilan keputusan atau dari koordinasi komunikasi, ini tentu tadi ada unsur monitoring evaluasi ya. Dari monitoring evaluasi ini kita lihat, oh, si A, si B, si C, ini seharusnya targetnya adalah sekian. Ini sudah pertengahan tahun. Ini sudah pertengahan tahun, tapi kok cuma sekian, begitu ya. Masalahnya apa? Kendalanya apa? Ini hal-hal yang harus dilakukan oleh masing-masing manajer. Kalau manajer lini, dia punya staf 5, maka dia harus selalu monitoring. Monitoring bisa harian, bisa mingguan, bisa bulanan. Dari target yang sudah ditetapkan tadi, target harian, target mingguan, dan bulanan. Dari situ kita akan ketahui kendalanya apa, permasalahannya apa.
kalau itu bisa diselesaikan dari manajer lini, maka cukup diselesaikan di manajer lini. Tapi kalau ini tidak bisa diselesaikan di manajer lini, maka kita ke manajer divisi atau middle manajemennya tadi. Kendalanya apa? Kita selesaikan bersama, kita bicarakan bersama. Makanya selalu ada yang namanya rapat koordinasi, ada rapat evaluasi, ada rapat staff, begitu ya. Istilahnya kalau kami yang ada di pemerintahan. Nah, dari kendala yang ada itu kita breakdown apa yang harus kita lakukan. Tentu kendala itu macam-macam ya. Namanya juga manajemen ya. Ini tidak bisa lepas karena sebetulnya SPM ini apa sih? SPM itu adalah bagaimana kita menanamkan ya filosofi perusahaan, tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan itu bisa tertanam di benak oleh masing-masing karyawan. Sehingga karyawan itu adalah menjadi representasi dari sebuah perusahaan. Begitu ya. Sehingga dari sana kita memang ya tidak mudah ya. Kamera ngarep aku, Cok. Iya. Jadi memang tidak mudah memberikan motivasi kepada karyawan begitu ya. Harus selalu diingatkan setiap hari, setiap kali kita rapat ini budaya kerja atau filosofi perusahaan itu harus selalu diingatkan. Kemudian dari sini kita bisa tingkatkan produktivitas sehingga pengendalian itu jalan. Karena pengendalian itu tidak hanya berbicara masalah keuangan saja, tidak hanya berbicara bagaimana kita mengendalikan pengeluaran anggaran supaya sesuai dengan yang sudah ditetapkan, tetapi juga bagaimana kita mengendalikan SDM itu on the track. Itu yang paling sulit. Kemudian bagaimana kita bisa mengendalikan karyawan itu bersinergi dengan baik, berkomunikasi dengan baik satu sama lain, sehingga tujuan organisasi bisa tercapai. Ya, lanjut. Nah, sekarang kita berbicara tentang indikator kinerja. Tadi sudah jadi kita melakukan sistem pengendalian manajemen itu tergantung tadi pusatnya, pusat pendapatan, pusat laba, pusat biaya, pusat investasi. Kalau pusat pendapatan ini kan mungkin antara lain adalah divisi marketing begitu ya. Divisi marketing ini tugasnya apa? Dia harus menjual sebanyak-banyaknya, tapi dia tidak bertanggung jawab atas harga pokok penjualan yang timbul dari suatu produk. Itu tugasnya atau itu adalah merupakan indikator kinerja tadi dari pusat biaya atau pusat laba begitu ya. Jadi pusat pendapatan, marketing, bagaimana dia mendapatkan profit sebanyak-banyaknya, meningkatkan pangsa pasar, bagaimana memberikan pelayanan yang baik sehingga terdapat kepuasan pelanggan begitu, sehingga retensi pelanggan bisa bagus begitu, syukur-syukur pangsa pasar bertambah gitu ya. Kemudian pusat laba. Di dalam pusat laba tentu ini masing-masing divisi bertanggung jawab bagaimana dia menekan biaya seminim mungkin begitu. Jadi dengan biaya yang seminim mungkin, produktivitasnya seoptimal mungkin, profitabilitasnya juga seoptimal mungkin. Dari sini pusat laba ini indikator kinerjanya kalau bagus biasanya kesejahteraan karyawan akan meningkat. Kalau kita melihat dari laporan keuangan mungkin return on equity-nya. Gitu ya. Nanti akan ada ukuran yang dari sisi accounting ya. Kemudian pusat investasi. Nah, pusat investasi ini berbicara pada skup yang lebih besar, tidak hanya menginginkan kepuasan pelanggan, pangsa pasar yang lebih besar, profitabilitas, tetapi juga pengen diwujudkan dalam inovasi dan kreativitas. Dan yang lebih penting adalah return on investment-nya berapa. Nah itu. Kalau pusat biaya jelas tadi bagaimana kita menekan biaya serendah mungkin sehingga seefektif mungkin begitu. Adik-adik yang saya sayangi dan Bapak Ibu sekalian, ini ada beberapa contoh begitu ya. Di bawahnya formulasi strategi dan bagaimana pengendalian manajemen serta pengendalian tugas begitu ya. Tadi kalau formulasi strategi mungkin ini ada pada top manajemen, sedangkan pengendalian manajemen ini ada pada top manajemen dan middle manajemen serta manajemen lini. Kemudian pengendalian tugas ini ada pada middle manajemen dan manajemen lini begitu ya. Contoh,
ketika kondisi pandemi kemarin, IKM kami, industri kecil menengah, ya contoh perusahaan-perusahaan sepatu itu banyak yang gulung tikar. Kenapa? Karena mereka tidak bisa ekspor, pintu ekspor tertutup. Kemudian mereka tidak bisa mendistribusikan produk, tidak bisa ke Jakarta karena ada PSBB begitu ya, tidak bisa keluar kemana-mana ya karena PSBB, sehingga banyak yang kemudian alih bisnisnya begitu ya, alih profesi. Bagaimanapun kan karyawan harus dihidupi begitu ya, bagaimanapun perusahaan harus survive. Sehingga kemudian banyak kejadian misalnya membeli bisnis yang sebetulnya tidak ada hubungan dengan bisnis utama. Apa itu? Jadi misalnya dari perusahaan sepatu dia bisa berubah menjadi atau membuat divisi baru, yaitu dengan membuat perusahaan waktu itu yang lagi ramai adalah masker. Bisa juga dengan membuat divisi sanitizer atau desinfektan, karena yang paling banyak dibutuhkan waktu itu. Kemudian juga alat pelindung diri atau APD. Nah, ini dari formulasi strategi, apa caranya ben survive? Bagaimana caranya supaya bisa tetap hidup? Bagaimana dari sistem pengendalian manajemennya, begitu ya? Dengan adanya bisnis baru yang tidak ada hubungannya dengan bisnis utama, maka pengendalian manajemen yang perlu dilakukan adalah bagaimana mengenalkan produk baru, bagaimana mengenalkan lini produk baru kepada masyarakat. Berapa anggaran yang harus dikeluarkan? Ya, siapa yang akan melaksanakan kegiatan untuk memperkenalkan produk baru? Ya, berapa tadi biaya yang harus dikeluarkan? Berapa target penjualan? Berapa penerimaan yang akan diterima? Ini semua direkap, dirangkum, disusun begitu ya, sebagai dasar pelaksanaan tugas, sebagai dasar melakukan pekerjaan. Begitu ya. Nah, yang di bawah paling bawah sendiri pengendalian tugas, manajer lini dan anak buahnya ini mengkoordinir pesanan masuk gitu ya. Bagaimana menerima pesanan, cari order ke sana kemari begitu. Contoh lain, tadi membuka bisnis baru. Kemudian yang tidak ada hubungannya dengan bisnis utama. Kalau ini membeli bisnis baru yang linear. Kalau linear itu berarti ada substitusi atau saling memberikan keuntungan satu sama lain begitu ya. Misalnya tadi membeli bisnis baru. Contoh adalah batik begitu ya. Batik ini yang linear adalah membeli bisnis barunya batik dengan cara printing atau sablon. Karena kalau batik tulis itu terlalu mahal. Ya, karena tugas saya sehari-hari membina IKM ya. Jadi saya mungkin lebih banyak memberi contoh tentang IKM begitu ya. Jadi tadi pemilik bisnis batik tulis ini membeli bisnis batik sablon atau printing. Kenapa? Ya karena pandemi, pangsa pasarnya adalah berbeda dengan yang kemarin-kemarin. Daya beli masyarakat turun. Ya di Kota Mojokerto ini inflasi tahun 2019 itu masih 5,8. Mohon maaf 2018 5,8. 2019 turun 5,75. 2020 minus 3,6. Nah tentu bisnismen, pengusaha harus pandai-pandai memutar otak. Kalau terus bertahan di bisnis batik tulis yang harganya selangit, siapa yang mau beli? Maka membeli bisnis baru berupa batik sablon printing yang harganya jauh di bawah, tapi dikasih tambahan, colet gitu ya. Kalau bahasanya batik itu ada coletnya, ada tambahan. Jadi semacam kombinasi begitu. Nah, bagaimana pengendalian manajemennya? Ketika melakukan ekspansi pabrik, maka di situ anggaran jalan ini dihitung berapa kebutuhan untuk investasi, ya, apakah ada peralatan yang perlu dibeli, perlengkapan, apakah perlu menambah tenaga kerja atau mengoptimalkan tenaga kerja yang sudah ada. Nah, di sini ini activity based costing akan dibutuhkan di sini.
atau cost volume profit analysis di sini butuh. Terserah. Teman-teman mau pakai tool yang mana ya? Toolnya sistem pengendalian manajemen ini kan banyak begitu ya. Nah, dari sini kemudian mulailah cari order dan lain sebagainya. Nah, pengendali tugas bagaimana supaya bahasanya total quality manajemennya tercapai. Nah, di sini ada just in time, maka dilakukan penjadwalan produksi yang seefektif dan efisien mungkin sehingga biaya bisa ditekan semini mungkin, harga pokok penjualan bisa rendah, maka harga jual bisa terjangkau karena kondisi pandemi tadi. Jadi kan tadi ada bisnis baru, maka ada tujuan baru, mindset baru yang berbeda dengan meskipun masih linear begitu ya. Ini bagian dari sistem pengendalian manajemen. Jadi kelihatannya sepele, penjadwalan produksi, tapi ini akan sangat berpengaruh terhadap total quality management tadi. Akan sangat berpengaruh terhadap zero defect begitu ya. Kapan barang datang, kapan produksi dan seterusnya, siapa yang melakukan validasi, verifikasi dan seterusnya. Nah, itu teman-teman, adik-adik contoh dari formulasi strategi pengendalian manajemen dan pengendalian tugas. Jadi sepintas saja karena kita refresh. Bagaimana dengan manajemen control system tool ya? Ini saya nanti mohon dikoreksi. Seingat saya ini mungkin ada yang lain juga begitu ya. Tadi bagaimana anggaran sudah kita berikan contoh. Anggaran ini bisa menjadi standar biaya yang akan mengendalikan pengeluaran, begitu ya. Berapa maksimal pengeluarannya? Nah, bagaimana kita mengatur dalam 1 tahun itu supaya anggaran cukup? Dikasih anggaran 100 juta. 100 juta ini untuk iklan, ya, iklan produk selama 1 tahun. Maka kita harus pandai-pandai iklan ini mau diarahkan kemana? Apakah melalui medsos, apakah iklan melalui TV, radio, media cetak, atau melalui media-media online, gitu ya. Kemudian siapa yang akan kita ajak untuk bekerja sama? Detik, Kumparan, Tribun, ya, atau media-media lainnya, gitu ya. Kalau media cetak berapa dia oplahnya? Ini adalah bagian bagaimana kita memanfaatkan anggaran itu supaya efektif dan efisien. Karena sekarang sudah nggak ngomong lagi input-output. Kita sekarang berbicara sudah pada outcome. Kita berbicara sekarang pada impact. Gitu ya. Jadi nggak lagi kalau input-output sudah ini ya. Jadi target kinerja itu sudah sampai impact. Begitu. Itu. Jadi bagaimana supaya tadi anggaran efektif, efisien. Kemudian berapa kali tayang, gitu ya, frekuensinya, bonus-bonus yang mereka bisa kasih apa, dari detik apa, gitu ya. 10 kali tayang itu di prime iklan yang utama atau iklan pendukung atau di tontonan yang jam sekian-sekian kalau untuk TV dan seterusnya. Itu diperhitungkan dengan matang sehingga anggaran 100 juta bisa termanfaatkan dengan baik. Itu kalau kita berbicara tentang anggaran statis gitu ya. Seingat saya dulu itu ada anggaran statis, ada anggaran fleksibel begitu. Di pemerintahan pun memang yang kami terapkan ada anggaran fleksibel. Jadi tengah tahun bahkan di triwulan pertama itu bisa dilakukan pergeseran anggaran. Nanti di triwulan terakhir kami bisa melakukan perubahan anggaran. Kemudian cost volume profit analysis ya. Ini lebih pada tadi bagaimana untuk mengetahui kinerja atau mengukur kinerja dari pusat-pusat pertanggungjawaban ya. Ini paling gampang pakai cost volume profit analysis misalnya untuk pusat laba dan pusat pendapatan gitu ya. Kemudian transfer costing ya, ini harga transfer itu seingat saya sih kalau untuk antar divisi begitu ya. Jadi divisi spare part, bagaimana spare part ini biar nggak dijual keluar, tetapi dipakai sendiri oleh perusahaan, berapa harga pokok transfernya sesama divisi begitu ya. Ini ada cerita yang menarik. Saya 1 tahun ini melakukan operasi pasar itu 8 kali.
7 kali operasi pasar ini sebagian besar yang 7 kali ini adalah untuk mengintervensi pengendalian harga minyak. Ya, akhir-akhir ini kemarin minyak sangat tinggi karena CPO atau crude palm oil-nya sangat tinggi di luar, sehingga mau tidak mau CPO yang ada di dalam negeri pun harus dinaikkan. Kalau tidak, maka dia tidak akan jual untuk dalam negeri, atau bahkan dia tidak akan jual untuk divisi lain yang sama-sama satu afiliasi perusahaan. Dia akan jual CPO itu ke luar negeri karena jauh lebih menguntungkan. Kalau kita berbicara tentang pusat pertanggungjawaban masing-masing divisi dalam hal ini katakanlah sebagai pusat laba. Kalau saya sebagai manajer divisi untuk CPO melihat di luar negeri harga CPO melambung tinggi karena kita ini sumber daya alamnya cukup banyak sehingga CPO nggak tinggi. Kalau saya nggak menaikkan harga, ya lebih baik saya jual keluar kan begitu kan. Sehingga mau nggak mau akhirnya pemerintah menaikkan CPO. Nah, ini mempengaruhi transfer costing tentu dengan sesama divisi lain yang masih satu afiliasi perusahaan. Sehingga minyak di dalam negeri pun ikut naik, meskipun sebetulnya harga pokok produksi dari CPO tidak naik, gitu ya. Kemudian analisis laporan keuangan. Nah, kalau sudah ngomong analisis laporan keuangan, tadi saya sampaikan seperti di pusat investasi, salah satu indikator kinerja bahwa sistem pengendalian manajemen sudah berjalan dengan baik, itu ada antara lain adalah return on investment, gitu ya, return on investment. Kemudian tadi sudah saya singgung juga tentang total quality management, ada GIT, zero defect, teori Kaizen, ya, dan yang mungkin yang 10 tahun terakhir ini ada yaitu ISO. Jadi ISO ini tidak hanya untuk produk, tetapi juga layanan dan jasa, ini semuanya juga sudah pakai ISO. Bahkan pasar pun ada pasar ISO begitu. Dan tentu teori Kaizen ini berlaku buat siapa saja, perbaikan yang terus-menerus, yang berkelanjutan gitu ya. Kami pun pemerintah daerah melakukan benchmarking ya untuk bisa melakukan perbaikan yang terus-menerus itu mengikuti teori Kaizen. Kemudian balance scorecard ini yang sebetulnya sangat komprehensif tetapi jarang dipakai karena agak ribet begitu ya. Kalau saya pribadi sebetulnya karena biasanya begini. Contoh kami juga mengawasi koperasi, kami membina koperasi. Maka untuk menilai kinerja koperasi ini begitu ya. Katakanlah seperti itu, makanya untuk awal itu biasanya saya pakai dulu SWOT dulu. Pakai strength, kita lakukan analisa strength, weakness, opportunity dan treatment-nya. Nanti dari situ baru lebih detail bisa pakai balance scorecard. Ini untuk menilai kesehatan koperasi. Ya, tapi agak ribet pakai balance scorecard. Kemudian ABC, activity based costing. Ini sudah dipakai secara tidak langsung, secara tidak sadar begitu, pakai activity based costing. Jadi sebetulnya di pemerintahan pun demikian, anggaran kami berbasis kinerja. Jadi apa yang mau dilakukan itu harus disesuaikan anggarannya, gitu ya. Bukan kinerja mengikuti anggaran, tetapi anggaran mengikuti kinerja. Oke. Jadi itu adik-adik yang terakhir, begitu ya. Kalau kita berbicara tentang sistem pengendalian manajemen, ini anggap saja begitu ya untuk lingkungan makronya atau ini ceteris paribus gitu ya. Kita tidak berbicara kondisi pandemi, anggap aja kondisinya sedang baik-baik saja. Maka faktor yang mempengaruhi sistem pengendalian manajemen jika di luar lingkungan eksternal itu dalam kondisi ceteris paribus adalah ya struktur organisasi. Sehingga organisasi ya harus mau membuka diri begitu ya. Kalau struktur organisasi ini kurang baik, ini akan mempengaruhi sistem pengendalian manajemennya. Akan mempengaruhi proses untuk mencapai tujuannya. Contoh di tempat kami
ya cukup berat. Di tempat kami ini ada di bawah 5 kementerian. Ada satu bidang di situ ini karena struktur organisasinya disusun sebelum saya masuk begitu, sehingga kita tidak bisa intervensi. Given ada satu bidang dia harus membina warga atau masyarakat 0 menjadi wirausahawan baru. Tetapi di situ juga dia punya tanggung jawab besar untuk melakukan promosi dan punya tanggung jawab besar untuk melakukan pembiayaan. Nah, ini tentu sangat berat. Hal-hal seperti ini untuk bisa mengimplementasikan sistem pengendalian manajemen yang baik, maka kita harus review. Kita harus review ulang. Apakah struktur organisasi ini sudah mendukung sistem pengendalian manajemen? Contoh, kasir, ya, dia tugasnya sebagai kasir, dia juga tugasnya sebagai pencatat transaksi. Tentu ini menyalahi sistem pengendalian internal. Ya, tentu harus dipisah fungsi yang menerima uang dengan fungsi yang melakukan pencatatan. Struktur organisasinya yang seperti ini yang harus dibenahi. Kemudian budaya kerja. Nah, kembali ke kalau budaya kerja ini SDM, ya, tentu sangat berat juga, tidak mudah. Bagaimana kita mengarahkan tadi, menanamkan tujuan dan filosofi perusahaan itu agar terinternalisasi ke dalam diri masing-masing karyawan, sehingga karyawan itu bisa menjadi representasi dari sebuah perusahaan. Ya, jadi saya ingat betul dulu waktu di perusahaan ban itu di Sepanjang, kami untuk efisiensi kertas pun, kertas bekas yang tidak terpakai, tetapi halaman belakangnya masih kosong, itu biasanya kita pakai. Anak-anak cost accounting itu ya itu yang dipakai untuk membuat catatan kecil begitu sebelum dipindahkan ke dalam buku pembantu atau di jurnal khusus begitu ya. Jadi budaya kerja bagaimana supaya kita jujur, supaya kita hemat, bagaimana supaya kita terbuka, bagaimana kita menghormati satu sama lain, ini sangat penting di dalam sistem pengendalian manajemen. Jadi saya bilang kalau masing-masing sudah memahami tujuan perusahaan, keuntungannya apa, maka dia bisa bersinergi yang baik dengan yang lain. Itu penting banget budaya kerja. Ya, jadi kalau bisa sih selama ini saya menanamkan budaya kerja kepada staf saya, kita yakini bahwa tugas kita sehari-hari itu nanti keuntungan atau pendapatan atau honor atau pengorbanan kita itu tidak akan hanya dibalas di dunia, tetapi juga di akhirat. Sehingga selalu ada balancing gitu. Kemudian ukuran organisasi ini mempengaruhi sistem pengendalian manajemen. Akan sangat berbeda begitu ya ketika saya memimpin sebuah bagian dan sebuah dinas. Karena anggaran yang diberikan juga berbeda, kemudian target dan tujuan yang berbeda, ini akan mempengaruhi sejauh mana sistem pengendalian manajemen begitu ya. Jadi ketika berada di dinas begitu, karena di bawah ini masih ada middle management dan di bawahnya lagi ada manajemen paling bawah lagi, maka ketika melakukan peneguran, ketika melakukan pengendalian tentu berjenjang. Tapi tidak menutup kemungkinan kita harus turun ke bawah untuk ngecek. Jadi top manajemen itu perlu sekali waktu untuk turun ke bawah untuk mengecek sendiri apa yang sedang terjadi di bawah, gitu ya. Kemudian lingkungan bisnis sejenis. Ya, kalau ngomong lingkungan bisnis sejenis ini tentu industri yang sama ya, industri yang sama. Tadi kita contohkan tentang industri batik, gitu ya, industri batik. Kita tidak menutup mata bahwa banyak produk dari China yang diimpor dan itu adalah mirip dengan batik yang selama ini sudah dibuat oleh masyarakat atau warga Indonesia begitu, tetapi yang dari China ini semuanya printing, murni printing. Nah, sedangkan kadang kita ini masih ada idealisme. Kalau yang disebut batik itu ya artinya harus dengan handmade, harus dengan ngecap, harus dengan nyanting atau dengan sablon, itu masih sablon yang manual itu masih bisa disebut batik. Tetapi kalau sudah pakai mesin, nah itu sudah bukan
batik lagi, itu printing gitu ya. Nah, tetapi kalau kita keras kepala, maka bisnis kita tidak akan jalan karena di luar sana China sudah mengebom kita dengan produk-produk yang jauh lebih murah dan itu mirip sekali dengan batik. Maka langkah apa, inovasi apa yang harus kita lakukan dengan memperhatikan perkembangan lingkungan bisnis sejenis ini? Ya nggak apa-apa, kita printing juga, tetapi kita tambahi dengan colet, gitu ya. Jadi harus ada inovasi, harus ada kreasi, menyikapi perkembangan lingkungan bisnis sejenis. Kemudian teknologi yang digunakan. Teknologi yang digunakan ini akan sangat mempengaruhi sistem pengendalian manajemen. Contoh di dalam marketing gitu ya. Kita mengenal banyak sekali saat ini e-marketplace gitu ya. E-marketplace. Ketika kita menggunakan e-marketplace, tentu kita akan menggunakan penjualan secara non tunai. Nah, ini tentu pengendalian ini lebih dimudahkan. Sebisa mungkin kita menggunakan aplikasi sehingga contoh di kami adalah misalnya yang paling gampang hampir di semua perusahaan kita pakai finger, ini sudah bekerja dengan baik. Suaranya Bu Ani putus-putus. Ketika ada permasalahan, misalnya produktivitas seharusnya dia 1 hari bisa 1.000, tetapi kenapa? Oh, bagaimana sudah bisa diterima Ibu? Halo? Ya. Tadi sempat putus-putus gitu, Bu Ani. Oh, nggih. Nggih. Kembali lagi tadi ke teknologi yang digunakan. Tadi saya contohkan fingerprint saja. Fingerprint ini bisa digunakan untuk men-tracing banyak hal. Ya, ketika produktivitas karyawan kita menurun, begitu, kita bisa lihat dari kehadirannya, gitu ya. Kalau di absensi dia datang terus, ternyata di fingerprint, oh ternyata dia curi waktu, misalnya datangnya telat atau pulangnya lebih dulu. Nah, dari sini bisa di-tracing lagi permasalahannya apa. Ya, ini memang sistem pengendalian manajemen ini tergantung kita mau pakai pendekatan apa, gitu ya. Kemudian contoh lain adalah ketika absensi dihitung sebagai indikator tunjangan. Ya. Jadi kalau di tempat kami indikator tunjangan itu banyak hal, penyerapan anggaran, kemudian presensi, kehadiran, kemudian prestasi, kemudian penilaian. Penilaian dari atasan, dari bawahan, dari rekan sejawat. Nah, bagaimana supaya ini bisa terakomodir dengan baik? Ini akan dimudahkan jika ada teknologi, gitu ya. Jadi ini akan sangat mempengaruhi sistem pengendalian manajemen. Yang terakhir adalah strategi bisnis. Kita mau pakai strategi bisnis apa? Ini kembali ke kebijakan besar ya, kembali ke kebijakan besar. Jadi strategi bisnis ini kalau kita melihat tadi di hierarki pencapaian tujuan organisasi akan mempengaruhi kebijakan yang kita ambil. Begitu strategi berubah, kebijakan akan berubah. Kebijakan berubah, program, kegiatan, anggaran, semuanya berubah. Indikator berubah, begitu ya. Jadi penting sekali makanya di top manajemen itu di dalam menentukan strategi bisnis memperhatikan kondisi makro, kondisi mikro, kondisi regional, kondisi internasional, kondisi isu-isu yang sedang berkembang, gitu ya, dan seterusnya. Karena ini yang sangat penting ketika rumusan bisnis saja berubah, maka akan merubah segalanya. Tadi karena di bawahnya ada kebijakan, maka aturan, kesepakatan dia akan berubah semuanya. Demikian pula dengan program kegiatan, anggaran, ya, SOP-nya seperti apa dan seterusnya sampai ke indikator atau target sasaran yang akan dicapai begitu. Jadi kurang lebih itu teman-teman, adik-adik,
yang bisa saya sampaikan. Monggo kita buka diskusi saja, karena ini sifatnya saya tidak memberikan kuliah, tidak pantas saya memberikan kuliah, mungkin hanya sekedar refresh saja. Terima kasih, monggo bisa dibuka untuk diskusi. Baik, terima kasih Bu Ani atas paparan materinya. Baik, rekan-rekan mahasiswa, mungkin kalau ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan, bisa langsung raise hand untuk menyampaikan pertanyaannya, atau bisa dituliskan melalui kolom chat di Zoom ya. Silahkan. Jadi tadi sudah dijelaskan ya oleh Bu Ani terkait dengan begitu pentingnya sistem pengendalian manajemen di dalam perusahaan gitu ya. Silahkan rekan-rekan mahasiswa. Ini sifatnya sharing ya, sifatnya sharing. Jadi silahkan kalau selama perkuliahan ada yang mungkin, oh tadi sudah dijelaskan sama Bu Ani seperti ini, oh berarti bagaimana? Kayak yang di kuliah ini benar atau beda ya? Kalau di secara praktiknya seperti apa? Boleh ya, bisa ditanyakan sama Bu Ani terkait dengan SPM. Bagaimana sih sebenarnya berlakunya atau terlaksananya di dalam perusahaan, terutama ini karena beliau adalah kepala dinas, ada di pemerintahan, boleh sambil ditanyakan bagaimana kalau di pemerintahan seperti apa. Silakan. Dari Materinya luas sekali soalnya ini Bu Dian ya. Nggih, Bu. Materinya luas sekali dan ya banyak sekali tadi sudah dijelaskan faktor-faktornya apa saja, mulai dari tadi sudah disinggung terkait dengan budaya organisasinya harus seperti apa untuk memperkuat SPM itu, yang mempengaruhi SPM itu salah satunya budaya organisasinya. Kemudian tadi ada teknologi juga, gitu ya. Nah, silakan rekan-rekan bisa ditanyakan ke Bu Ani terkait dengan materi pada sore hari ini, peran sistem pengendalian manajemen dalam peningkatan kinerja organisasi. Ya, mungkin boleh dibuka juga pertanyaan tentang hal lainnya, Bu Dian. Kalau memang mungkin tidak ada pertanyaan di bidang SPM ya, terkait dengan tugas-tugas saya yang sekarang, begitu ya. Oke, siap Bu Ani. Ya, silahkan. Mungkin Bu Ani ini kan karena tadi beliau menduduki di kepala dinas, di Dinas Koperasi UMKM gitu ya, di Mojokerto, di kota Mojokerto. Jadi kalian kalau misalkan, oh Bu Ani ya pernah jadi dosen, pernah jadi beberapa bekerja di accounting, nah, mungkin bisa sharing, atau kalian kan biasanya punya keinginan tuh saya juga mau Bu kerja di pemerintahan, seperti apa kiat-kiatnya, atau bertanya terkait dengan cara masuknya dan bagaimana, boleh ya. Jadi ini sharing aja. Nah, karena kebetulan Bu Ani juga alumni dari kampus kalian juga. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan terkait bidang pekerjaan juga diperbolehkan. Tadi sudah diizinkan oleh Bu Ani. Jadi selain SPM, mungkin kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan loh ya. Jangan diem-diem gini nanti dipendam di hati. Nah, kita nggak tahu nih. Kalian ini apa ini namanya pertanyaannya apa gitu ya. Silahkan bisa disampaikan.
Mahasiswanya tidur semua ini. Terlalu serius mungkin Bu Lucy. Iya, terlalu Iya, serius. terlalu serius ini tadi. Saya tadi lihat, nah ini ya, kalau Bu Lucy nggak ada yang tanya itu terus jadi Ahmad Baik Haki. Nah ini ya. Saya soalnya Ahmad Baik Haki ada nggak? Masih belum ada, Ibu, masih bingung Oh. mau tanya apa. Soalnya saya rasa tadi sudah cukup jelas penjelasannya, Ibu. Jadi dari mungkin pengalaman sisi mananya, sisi pekerjaannya dan segala macamnya gitu. Itu mungkin dari saya, Ibu. Ya, kalau saya dulu itu memang sempat gini. Iki ngono sakjane digawe apa ya? Begitu banyaknya kita materinya sistem pengendalian manajemen, tapi isinya di situ kita belajar tadi transfer pricing, belajar tentang apa EBC begitu ya. Bu Lucy mungkin juga EBC-nya ada di ini juga sih ya, apa ada materi khusus juga ya, sudah ya. Itu ternyata setelah kita turun ke masyarakat, itu tool kita untuk melakukan pengendalian manajemen, ternyata begitu. Ya, kalau dulu kuliah. Oh iya, Bu Ani ini jadi mungkin ini bisa menceritakan gitu ya. Jadi Bu Ani ini dulu alumni angkatan tahun berapa Bu Ani? 9. Saya lulus 95. Lulus 95 ya Bu Ani. Mohon maaf, masuk 95, lulus 99. 22 tahun yang lalu. 5 lulus 99 ya, masuk 95 99. Saya dulu angkatan 92 lulus 96 gitu ya. Jadi Bu Ani nanti bisa mungkin sharing Bu Ani. Jadi artinya pengalaman ketika saya di kuliah, terus apa sih? Misalnya saya yakin Bu Ani ini juga aktivis dulu ya, aktivis di organisasi. Kemudian sampai dia terjun mencari pekerjaan. Jadi kira-kira ketika kuliah ini, karena saya yakin ini mahasiswa masih di semester 5, ya paling tidak ada waktu lah untuk bertobat begitu ya. Paling enggak yang 7 semester itu bisa 2 semester itu untuk bertobat gitu ya, mengejar. Nah ini kiat-kiatnya apa tahu Bu Ani dulu waktu kuliah itu sehingga bisa sampai masuk ke pemerintahan gitu kan. Jadi apa yang melatar belakang itu harus gimana sih sebetulnya mahasiswa kita, apalagi sekarang online Deani. Jadi saya itu terus terang kalau misalnya ngoreksi pekerjaan, ngoreksi ujian ini biar mahasiswanya juga tahu gitu ya. Itu jawaban itu kalau salah itu bisa sama gitu. Jadi asal ngopi. Nah, itu kan juga kalau dulu kalau offline itu mereka mungkin merasa terjajah gitu ya, terjajah karena langsung dilihat gitu, nggak bisa. Nah, kalau sekarang artinya kesadaran diri sendiri itu yang menurut saya. Nah, mungkin Deani ada kiat-kiat dulu ketika saya merasakan ini mudah mencari pekerjaan atau ini lebih mudah karena ketika kuliah itu Deani itu melakukan apa gitu. Mungkin bisa sharing. Iya. Jadi memang yang pertama itu ketika ada 3 hal ya, sebetulnya basically itu ada 3 hal. Kita itu tidak boleh hanya secara intelijensia begitu ya, secara akademis itu kita pandai, pinter banget begitu ya. Pinter tapi kita tidak punya kecerdasan emosional. Jadi kecerdasan intelijensia ini harus diimbangi dengan kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional itu tidak bisa datang tiba-tiba. Dia harus dibentuk dengan lingkungan, ditumbuhkan begitu ya. Bagaimana menumbuhkannya supaya kita punya kecerdasan emosional yang bagus? Ya salah satunya adalah banyak bergaul, banyak berkomunikasi, banyak memahami begitu banyak karakter begitu ya. Sehingga kita tahu, kita harus mulai belajar nih sejak jadi mahasiswa. Tujuan apa ya? Tadi kita kembali lagi ke SPM ya. Jadi masing-masing orang bisa melakukan sistem pengendalian manajemen untuk dirinya sendiri begitu. Apa yang ingin dicapai? Saya kepingin lulus 3,5 tahun, saya nggak mau buang-buang waktu, misalnya begitu. Berarti apa? Saya harus ngambil kuliah 1 tahun, 1 semester bisa lebih dari 24 SKS ya. Dulu saya sebetulnya mahasiswa prodi manajemen, semester 3 saya pindah ke akuntansi karena menurut saya ternyata akuntansi lebih menarik gitu ya. Kalau manajemen menurut saya itu bisa learning by doing begitu. Nah, target-target inilah yang harus ditetapkan di dalam diri sendiri. Ya.
Jadi kita harus punya optimisme. Bayangkan saja teman-teman, adik-adik, kalian satu kelas, pesaingnya berapa orang tuh, gitu ya? Pesaingnya berapa orang satu kelas? Belum itu baru di satu prodi. Belum ada prodi di sebelah. Prodi akuntansi, ada prodi manajemen, begitu ya. Itu pesaing kalian semua loh. Nanti lulusnya bareng-bareng kan, satu angkatan. Belum angkatan sebelumnya yang ternyata ketika lulus belum mendapatkan pekerjaan atau belum memiliki lapangan usaha sendiri. Belum dari universitas lainnya. Bayangkan begitu ya. Sehingga padahal mohon maaf nih, lapangan kerja tidak sebanyak yang kita harapkan. Ya, pengangguran di luar sana sangat tinggi, apalagi ketika kondisi pandemi. Maka pilihannya adalah punya usaha sendiri atau bekerja. Bekerja mengikuti perusahaan orang lain. Nah, ketika kita bekerja mengikuti perusahaan orang lain, begitu dulu ketika saya lulus begitu ya, orang itu kan nggak kenal saya, siapa Ani begitu ya, kecuali kalau saya artis begitu ya, atau saya punya kemampuan unik yang tidak dimiliki oleh orang lain. Saya mungkin memang waktu itu juga 3,5 tahun lulus begitu ya, cum laude begitu, tapi tidak cukup kan. Saya cum laude hanya di ST Perbanas begitu. Di luar sana banyak yang cum laude yang lain gitu. Jadi saya harus punya poin plus. Poin plus itu apa ya tadi? Kecerdasan intelijensia ini harus diimbangi dengan kecerdasan emosional. Jadi mulai sekarang kalian harus punya komunitas untuk sharing apapun lah, sharing apapun begitu ya. Bisa himpunan mahasiswa akuntansi, himpunan mahasiswa manajemen, bisa juga ikut BEM, bisa juga mulai sekarang sudah punya usaha. Nah, usaha online pakai modal dengkul aja bisa kok sekarang ini, begitu ya. Jadi ayo adik-adik mulai sekarang, pilihan nanti ketika lulus adalah kalian bekerja, ngikut perusahaan, atau punya usaha sendiri. Kalau pengen punya usaha sendiri, maka mulai sekarang harus pandai tuh membaca situasi pasar. Apa sih yang mereka butuhkan tapi belum ada? Ya. Apa sih peluang, apa sih permasalahan orang yang belum terselesaikan? Jadi kalau mau melihat peluang bisnis, itu adalah dengan melihat permasalahan orang lain. Permasalahan kebanyakan orang yang belum mendapat solusi, maka peluang bisnis itu ada di situ. Gitu ya. Jadi kalau sudah seperti itu, maka kita bisa tetapkan target saya apa? Saya lulus cum laude, lulus 3,5 tahun, saya harus punya kemampuan lebih, maka saya les brevet, ya les perpajakan, kemudian juga nanti mengambil apa? Kalau lulus nanti sudah dapat gelar AK ya Bu Lucy ya. Berbeda kalau saya dulu kan cuma SE ya. SAK, Bu. Jadi AK-nya gelar profesi, sekarang AK sudah nggak ada, jadi langsung melekat ya. Jadi SAK, sarjana akuntansi ya. gitu. Nge. Kalau dulu kan saya SE, sehingga mau nggak mau kalau punya AK harus ngambil spesialisasi lagi begitu dan seterusnya. Maka kita ini harus punya keunikan, harus punya sesuatu yang lebih yang ditawarkan kepada perusahaan. Perusahaan itu tadi saya bilang orang nggak kenal kita loh. Kalau kita ngelamar yang dilihat apanya? CV kan? CV itu yang dilihat apa? Ijazah kan? Mau nggak mau kalian sekarang ya harus kuliahnya harus bagus, nilainya harus bagus, mau nggak mau gitu ya. Meskipun ternyata memang ilmu itu tidak melulu di bangku kuliah. Kadang-kadang malah kita banyak belajar itu setelah lulus. Oh, iki biyen sing dikarepno mbek Bu Lucy begitu ya. Saya juga gitu. Lulus, oh ini ternyata fungsinya akuntansi biaya itu fungsinya ini begitu ya. Kadang-kadang ya setelah terjun di masyarakat itu kita baru paham kuliah yang dulu kita peroleh di bangku kuliah begitu. Jadi silakan itu adik-adik, kalau kalian tidak punya nilai lebih, tidak punya nilai tambah, nggak punya nilai tawar yang lebih, perusahaan akan memilih orang lain. Sementara kalau mau buka usaha sendiri, ada modal nggak begitu ya. Kalau jualan online sih pakai bondo dengkul sekarang masih bisa. Ya, yang penting kalian bisa membaca situasi pasar. Harus sering-sering itu, atau bermain saham. Nah, itu sudah banyak sih, banyak cara menuju sukses begitu ya. Tapi yang penting itu, kalau
mau ngikut ke perusahaan, maka yang akan dibaca adalah CV kalian. Jadi mulai sekarang bikin CV yang bagus. Bagaimana? Ya sering-sering diskusi sama Pulusi, kuliahnya nilainya biar bagus ya. Sama Budian, sering-sering merapat ke Budian. Gitu. Kalau IPK kalian, mohon maaf nih, di bawah rata-rata ya, di bawah 3,5, ya nggak laku nanti gitu ya. Bayangkan tadi pesaing satu kelas, terus di prodi lain ada pesaing lagi gitu ya. Karena kadang kalau udah kerja di perusahaan itu nggak melulu loh. Kadang-kadang mohon maaf nih, banyak juga yang bidang akuntansi diserobot anak-anak manajemen tuh banyak gitu ya. Di perbankan itu banyak, mereka yang lulusan teknik itu banyak, lulusan komunikasi pun banyak gitu. Jadi jangan berpikir kalian lulusan akuntansi akan menguasai secara penuh bidang akuntansi, enggak. Gitu. Jadi silakan ditingkatkan nilai tambah dirinya itu ditingkatkan. Itu aja sih Bu, saya kira intinya selama ini juga seperti itu ya. Jadi kita memahami karakter orang, memahami bagaimana harus bersikap tadi, kecerdasan intelijensia, emosional. Nah, yang penting ketika manusia sudah berusaha 99% itu ada 1% yang dia adalah Tuhan ya Allah yang menentukan segala sesuatu, sehingga harus ada kecerdasan apa nih? Kepada secara spiritual ya. Spiritual ya. Jadi kecerdasan spiritual juga harus diasah gitu ya. Jadi faktor luck, keberuntungan itu Allah yang menentukan begitu ya. Tidak akan datang sendiri. Ya. Oke. Terima kasih Bu Ani atas sharingnya. Yo nih, siapa yang mau bertanya tadi setelah dijelaskan lagi sama Bu Ani? Oh, kalau pengen sukses itu ya nggak cuma diem-diem aja di rumah ya, harus berusaha juga. Selain pinter di kampus, harus juga bisa mengatur kecerdasan emosionalnya bagaimana, spiritualnya seperti apa gitu ya, berkomunikasi dengan orang. Yang paling penting ini sama seperti di SPM nih, tujuan kita nih kemana nih, goals-nya ya, tujuannya ini mau kemana. Itu yang harus dipikirkan mulai dari sekarang, karena ya pesaingnya banyak sekali gitu ya. Kita nggak hanya teman satu kelas, dari luar prodi, dari kampus-kampus yang lain ya. Tadi juga disampaikan, kita juga bisa kalau kalian mau lihat di bank-bank itu ya, coba kalau punya kenalan di bank, nah, itu semua kan nggak orang akuntansi ya, banyak ada yang orang teknik, orang yang dari lulusan bukan hanya di bidang ekonomi gitu ya. Jadi pesaingnya benar-benar dari mana-mana nih, nggak hanya dari prodi akuntansi saja gitu ya. Jadi harus benar-benar berjuang. Ada yang mau bertanya atau mau berdiskusi dengan Bu Ani? Silahkan, masih bisa bertanya. Sambil menunggu mungkin adik-adik mahasiswa, rekan-rekan mahasiswa bisa mengisi link daftar hadir dan link evaluasi di room chat Zoom ya. Silahkan bisa sambil diisi daftar hadir dan link evaluasi. Ya, monggo adik-adik silahkan. Atau mungkin kalau kepingin sharing boleh datang ke kantor, main ke kantor, karena kan kita sudah kampus Merdeka ya Bu Lucy ya. Ya. Oke, jadi kemarin kita juga sempat bersama dengan mahasiswa ya, jadi dosen dan mahasiswa itu apa istilahnya
membantu di UMKM yang di binaannya di Mojokerto ya. Jadi kita waktu itu juga bersama dengan mahasiswa ya. Jadi sebetulnya pengalamannya itu banyak ya. Jadi mohon ya sebenarnya saya itu ya juga agak gimana gitu ya, padahal narasumbernya itu adalah alumni, sebetulnya Anda bisa banyak bertanya gitu ya. Jadi menggali informasi gitu ya. Bagaimana bisa apa yang dilakukan oleh Bu Ani gitu ya. Jadi kiat-kiatnya gitu ya, apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini ya tadi tergantung tadi yang sampaikan Bu Ani itu adalah Anda bisa menerapkan SPM itu di diri Anda sendiri. Ya, jadi kalau Anda tadi dari kegiatan itu ya minimalis ya, jadi ya nanti hasilnya juga minimalis. Jadi kalau ada istilah itu proses itu tidak akan mengkhianati hasil. Itu saya sangat yakini 100%. Ya, jadi kalau prosesnya itu Anda sudah ya tadi malas-malasan, tidak ada inisiatif apapun ya. Jadi apa yang kita sampaikan itu ya tadi Anda sudah biasa. Nah, itu hasilnya juga nanti sama saja. Nah, jadi saya yakin nanti di setiap aktivitas ya dalam meskipun kondisi pandemi itu Anda harus punya motivasi yang tinggi. Karena kalau tidak ya itu tadi ya sudah ya ala ikut gitu ya sudah ikut, yang penting nanti ngisi daftar hadir terus sudah selesai. Nah, itu yang tadi ya kalau Anda mau begitu terus silahkan ya. Nanti tadi Deani tadi saya menyebutnya Deani ya karena ya adik kelas saya angkatan 92, Deani 95. Jadi tadi bilang oh gini toh yang dimaksudkan. Jadi jangan khawatir ya Bu Ani ya, Di Ani ya, dunia kerja itu jauh lebih kejam. Oh iya. Jadi kalau Anda merasa bahwa kuliah itu kuliah kok kejam, susah banget, jangan khawatir. Kerja itu jauh lebih susah. Itu Budian itu sudah sampai ketawa-ketawa itu ya. Ya, jadi jauh lebih kejam dibandingkan ketika dunia kuliah. Sehingga dunia kuliah itu sebetulnya kalau Anda tadi ya santai, itu sudah. Ketika kerja itu sudah tidak ada apa-apanya, sudah Anda nggak bisa dipakai lagi, gitu ya. Ya, memang mau nggak mau harus mengikuti perubahan ya. Karena perubahan itu terus, nggak usah jauh-jauh. Saya dulu pernah bisnis jualan baju, saya punya ruko begitu ya, saya jualan baju. Ini setiap minggu itu pasti ada model baru, setiap minggu. Sehingga kalau kulaannya saya sebulan sekali nggak laku, saya ketinggalan. Maka saya setiap minggu itu harus kulaan gitu ya. Terus bedanya kalau jualan baju itu harus tahu bahannya gitu. Sehingga kalau kulaan online bisa sering ketipu. Harus datang ke lokasi. Jadi saya kalau tugas ke Jakarta, saya sambil nyambit-nyambit baju gitu ke Blok A, ke Tanah Abang, ke Tamrin City begitu ya. Nyambit-nyambit baju. Nanti saya jual ke toko begitu ya. Jadi karena saya kepingin dapat duit banyak, bisa jalan-jalan ke luar negeri gitu ya. Saya pikir waktu itu kalau jadi ASN berapalah gajinya begitu ya. Kalau sekarang sih tunjangannya sudah gede begitu, tapi ya tetap kita bagaimana caranya berpikir kalau sistem pengendalian manajemen ya pertama bagaimana kita pengeluaran sesedikit mungkin tapi bisa memaksimalkan potensi diri kita untuk mendapatkan duit sebanyak mungkin begitu ya. Jadi ya sekarang masih nyambi-nyambi, alhamdulillah dipercaya menjadi dewan pengawas rumah sakit begitu. Sehingga waktu itu ya harus termanfaatkan sedemikian rupa dengan baik begitu. Yaitu di dunia kerja sedemikian adik-adik. Jadi kalau kalian sekarang mungkin ya bisa santai-santai, tunggu tanggal mainnya. Kalau kayak gitu-gitu nanti ya gitu-gitu aja dunianya begitu ya. Kalau kepingin bisa melihat dunia di luar sana, sering-sering jalan-jalan ke luar negeri begitu ya. Mulai sekarang berpikirlah bagaimana cari duit sebanyak-banyaknya dengan cara yang baik, dengan cara yang halal begitu ya. Makanya dulu saya nekat jadi asisten dosen, jadi asistennya Pulusi saya dulu. ngajar accounting dulu ya kalau nggak salah itu. Ya. Itu salah satu karena saya berpikir kasihan orang tua saya ya, biayai saya kuliah gitu. Tapi terus juga uang saku kita kalau nambah kan alhamdulillah kita bisa beli-beli lain-lain gitu. Ini kalau adik-adik anaknya orang kaya semua nggak tahu lagi Pulusi, nggak punya keinginan.
Ya harus jiwa wirausahawan itu memang harus ditumbuhkan itu untuk berpikir bagaimana mereka menjadi seorang bos, seorang manajer. Ya. Ya. Ampun cekap ini tidak ada pertanyaan. Monggo. Adik-adik, kalau ada yang mau ditanyakan lagi, mumpung masih ada waktunya, silahkan. Ya, tadi sudah dikasih motivasi nih, jadinya ngasih motivasi nih Bu Ani. Gimana sih? Ya jangan cuma diem-diem aja, ya, tapi nanti tidak tahu. Ya hasilnya ya tetap seperti itu aja, nggak ada yang wah ya, nggak ada yang istimewa gitu ya. Padahal kan niatnya ya sekolah, kuliah, biar dapat nilai yang bagus, biar bisa dapat kerja, biar dapat uang yang banyak gitu ya, biar bisa senang-senang istilahnya. Nah, kalau sekarang diem-diem aja, santai-santai aja ya, dapatnya nanti juga santai. Gitu ya. Oke, baik. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Mungkin saya sharing ID saya di Instagram. Adik-adik kalau mau DM, diskusi, silahkan. Kita bisa berinteraksi melalui Instagram. Karena saya nggak punya Facebook, saya nggak aktif. Ya. Terima Sudah kasih, saya share Bu Ani. Ya, itu ya ada Instagramnya Bu Ani juga. Silahkan tuh dikasih. Istimewa ini, kalian bisa dapat Instagramnya Bu Ani loh. Wah, gimana ini? Ya, nanti silahkan kalau mau berdiskusi pribadi dengan Bu Ani, monggo. Udah dikasih Instagramnya Bu Ani ya, bisa nanti bertanya-tanya mungkin. Oke, baik. Kalau memang sudah dirasa cukup, tidak ada yang mau ditanyakan lagi. Terima kasih banyak Bu Ani atas waktunya, sudah mengganggu ini sore-sore, sudah mau untuk berdiskusi, sharing dengan kami semua di sini. Terima kasih atas waktunya. Baik, saya akhiri pertemuan kuliah tamu pada sore hari ini. Terima kasih adik-adik juga mahasiswa yang sudah berdiskusi pada hari ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.